kami sekalian, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan materi kita pada topik sejarah Indonesia kelas 12, di mana topik kita sebelumnya kita sudah membahas masa demokrasi liberal. Nah, di sini sekilas saya membahas mengenai pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, yang mana pesta demokrasi pertama sekali ini itu kita berlangsung itu pada masa demokrasi liberal ya. Nah, jadi pada video kali ini kita fokus untuk membahas pemilu pertama sekali yang dilaksanakan di negara kita ya. Nah, baik anak sekalian, mari diikuti, kita lihat dulu apa sih yang menjadi latar belakang daripada pemilu pertama 1955 ini. Nah, di sini ada 3 latar belakangnya. Yang pertama, adik-adik, bahwa revolusi fisik atau perang kemerdekaan itu menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri dalam hal mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, artinya setelah kita proklamasi 17 Agustus 1945, itu kan masih datang ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan dari luar, yang mana Sekutu dan Nica itu mendarat dan menginginkan kembali atas penjajahannya dengan Indonesia, atau boleh kita katakan pihak Belanda pada saat itu tidak mengakui yang namanya berdirinya Republik Indonesia. Nah, oleh sebab itu tentu kita mempertahankan kemerdekaan kita dengan cara angkat perang ya, angkat senjata. Itulah yang disebut dengan revolusi fisik. Jadi sebenarnya pemilu ini sudah dirancang, sudah direncanakan ya, karena ini sangat penting, terutama dalam hal menunjukkan kepada dunia internasional bahwa nantinya Indonesia itu bukan apa ya, tapi Indonesia itu nanti negara demokrasi begitu. Tapi karena masalah ini kita fokus dalam hal mempertahankan kemerdekaan. Yang kemudian yang kedua, pertikaian internal. Nah, jadi maksudnya di sini masih terjadi yang namanya konflik di lembaga politik kita. Misalnya saya sudah ajarkan sebelumnya, konflik internal di antara Perdana Menteri gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu, atau undang-undang pemilu baru disahkan itu nanti pada tanggal 4 April 1953 ya. Nah, ini dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wilopo. Nah, begitu. Jadi ada 3 yang melatar belakangi pemilu pertama 1955. Kemudian kita lanjut, kita masuk apa sih tujuan pemilu pertama di Indonesia ini. Nah, berdasarkan undang-undang yang disusun, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, bahwa pemilu pertama ini dilakukan untuk memilih, ada 2 nanti untuk dipilih, yang mau dipilih. Yang pertama itu anggota parlemen atau DPR, dan anggota konstituante, yang mana nanti anggota konstituante ini adalah lembaga yang diberi tugas untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Kenapa? Karena pada saat itu kan kita pada saat peralihan itu dari serikat menjadi kesatuan, kita kan masih menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara. Nah, jadi sangat dibutuhkan yang namanya tim penyusun, itulah nantinya yang disebut dengan konstituante. Kemudian kita lanjut, adapun nanti jumlah kursi DPR yang diperebutkan itu sejumlah 260 ya, 260 kursi, sedangkan yang konstituante itu nanti 2 kali lipatnya, itu totalnya 520 kursi ya. Nah, ditambah lagi nanti 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Nah, selain pemilihan DPR juga dan konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD ya. Nah, ini daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya. Nah, kemudian konstituen pemilih bisa dengan cermat itu menyimak materi kampanye dan lebih bisa menilai kualitas calon yang diusung oleh partai peserta pemilu. Nah, ini juga menjadi pembelajaran buat kita ke depannya, karena dalam pemilu itu yang paling penting adalah ini ya. Nah, jadi artinya konstituen ini, pemilih itu tidak hanya mempertimbangkan emosional saja ya, tetapi dia berpikir secara rasional ya. Nah,
Kemudian pemilu itu nanti diselenggarakan secara sederhana, tidak berlebihan, karena tidak menyerap biaya negara yang terlalu besar begitu ya. Nah, jadi ada juga dampak positifnya dari pemilu pertama ini. Kemudian kapan dilaksanakan? Nah, kita lihat waktu pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia. Jadi pemilu pertama ini diikuti oleh banyak partai politik. Kenapa? Karena pada saat itu NKRI itu menganut sistem multipartai ya. Nah, sehingga DPR hasil pemilu terbagi ke dalam beberapa fraksi. Nah, ini dia sesuai pemilu tahun 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap ya. Nah, ini waktunya. Tahap yang pertama itu tanggal 29 September 1955 ya. Nah, dan ini diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Ini yang pertama ini, tahap pertama ini khusus untuk memilih anggota DPR ya. Nah, kemudian tahap kedua yaitu dilaksanakan tanggal 15 Desember 1955 itu memilih yang namanya anggota konstituante ya. Nah, begitu. Kemudian bagaimana hasil pemilu? Nah, di sini dapat adik-adik perhatikan kalau kita tarik 4 besar dulu ya. Ada 4 besar itu pemenang pemilu, partai pemenang pemilu. Di urutan pertama itu diraih oleh PNI ya, Partai Nasional Indonesia, itu mencapai 8 juta lebih suara ya. Kemudian Masyumi 7 juta, hampir 8 juta juga. Kemudian NU itu 6 juta, hampir 7 juta ya. Nah, kemudian Partai Komunis Indonesia 6 juta. Nah, ini dia hasil pemilu anggota DPR ya. Nah, kemudian hasil pemilu anggota konstituante. Nah, di sini juga dapat kalian perhatikan juga 4 besar ya. Nah, ada PNI paling atas, Masyumi, NU, PKI, PSII ya. Nah, ini dia. Oke, itu sekilas mengenai hasil pemilu pertama di Indonesia. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari pemilu pertama ini? Nah, ini juga cukup penting untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kelebihan pemilu yang pertama, tingkat partisipasi rakyat itu sangat besar. Artinya di sini nanti yang namanya rakyat itu sangat sangat antusias ya. Nah, kemudian ada sekitar 90% dari semua warga yang punya hak pilih ikut berpartisipasi. Nah, kemudian lebih dari 39 juta orang itu memberikan hak suaranya dan mewakili 91,5% dari para pemilih terdaftar, cukup tinggi ya. Nah, kemudian prosentase suara sah yang besar itu ada 80% dari suara yang masuk ya. Nah, padahal 70% itu penduduk Indonesia masih buta huruf ya. Nah, jadi bisa dikatakan pemilu pertama ini cukup berhasil ya, cukup sukses lah. Kemudian yang keempat, pemilu berjalan aman, tertib dan disiplin serta jauh dari unsur kekerasan dan kecurangan. Nah, kita cukup berbangga pemilu pertama atau pesta demokrasi pertama di Indonesia itu sangat berhasil ya. Nah, disinilah sebenarnya nanti dunia internasional itu melihat Indonesia itu mampu melaksanakan demokrasi yang sebenarnya ya. Nah, tetapi demikian adik-adik, ada juga kekurangannya ya. Yang pertama, adanya krisis ketatanegaraan. Nah, ini nanti karena dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959. Kenapa? Karena akibat dari kegagalan Dewan Konstituante. Jadi dekret presiden ini nanti dikeluarkan itu karena konstituante juga ternyata gagal membentuk yang namanya Undang-Undang Dasar yang baru. Kemudian yang kedua, tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak. Tidak adanya pemenang mayoritas pada saat itu mengakibatkan sistem pemerintahan kurang stabil ya, karena kekuasaan terbagi ke dalam berbagai aliran politik. Kemudian ada juga kekecewaan di partai politik ya. Nah, misalnya jumlah partai lebih bertambah itu banyak daripada berkurang, dengan 28 partai mendapat kursi padahal sebelumnya hanya 20 partai yang mendapat kursi ya. Nah, inilah dia kekurangannya, sehingga nanti dengan dikeluarkannya dekret presiden kita memasuki namanya demokrasi terpimpin ya, yang mana nanti pada demokrasi terpimpin ini ternyata anggota DPR hasil pemilu ini ternyata dibubarkan. Nah, kok bisa ya dibubarkannya? Apakah ini tidak melanggar konstitusi? Tunggu penjelasan Sir Alpen di materi berikutnya. Kita ketemu di materi berikutnya membahas masa demokrasi terpimpin. Demikian materi ini, semoga bermanfaat. Salam dari Sir Alpen.